Apakah kamu anak muda yang ingin berinvestasi? Apakah kamu anak muda yang berpikir bahwa investasi itu hanya untuk orang-orang dewasa atau orang-orang yang kaya saja? Orang-orang yang memiliki uang banyak saja? Apakah kamu anak muda yang ingin menabung dengan cara yang lebih efektif? Cocok banget. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa hal tentang investasi untuk anak muda dan bagaimana cara menabung yang efektif dan menguntungkan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Investasi Waktu. Channel ini bernama Investasi Waktu karena setiap teman-teman menonton video ini tidak untuk buang-buang waktu, namun menginvestasikan sedikit waktu kalian untuk dapat menonton dan mencari pengetahuan menambah wawasan di dalam video ini. Dalam channel ini aku banyak membahas tentang manajemen keuangan dan juga bagaimana kita agar dapat produktif dengan segala hal. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini untuk dapat berkembang lebih lagi. Pertama-tama penting untuk kita memahami seperti apa yang aku katakan di awal tadi, bahwa investasi itu tidak hanya untuk orang-orang kaya, tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki penghasilan yang besar saja. Namun investasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan kita anak muda bisa untuk memulai investasi dengan modal yang mungkin tidak terlalu besar, itu sudah bisa. Di zaman modern ini ada sangat banyak sekali cara kita menginvestasikan dengan uang yang uang pecahan terbesar di negara kita, yaitu Rp100.000, itu kita sudah bisa memulai investasi. Makanya kita hilangkan segala persepsi untuk memikirkan bahwa investasi hanya untuk orang-orang kaya. Karena investasi itu penting untuk kita semua dan bisa dimulai kapan saja dan di usia berapapun kamu, dewasa maupun orang tua, sudah bisa untuk investasi. Mengapa investasi itu sangat penting untuk anak muda? Nah, dengan investasi itu bisa membantu kita sebagai anak muda untuk mempersiapkan dana kita di masa depan, mempersiapkan keuangan kita di masa depan, kita mempersiapkan untuk membeli apapun yang kita inginkan seperti rumah, mobil, tanah, dan lain-lainnya. Selain itu, investasi juga dapat membantu anak muda untuk memahami manajemen keuangan dan dapat mengembangkan kebiasaan menabung yang baik. Jadi bagaimana caranya untuk dapat menabung yang efektif dan baik? Yuk kita simak poin-poin berikut ini. Yang pertama, mulailah untuk membuat tujuan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Sebelum kamu memulai untuk investasi, kamu harus tahu dulu tujuan keuangan kamu untuk jangka panjang dan jangka pendek itu seperti apa. Tujuan ini akan membantu kamu untuk menentukan berapa banyak uang yang perlu kamu tabung dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bayangkan saja kita sebagai orang yang tidak memiliki tujuan, kita berangkat dari rumah menggunakan motor, kita akan keliling-keliling tuh di kota, nggak tahu sampai mana karena tujuannya nggak ada. Kalau kita punya tujuan, kita pasti bisa melalui segala macam rintangan, kemudian kita sampai di tujuan yang sudah kita tuju. Sama seperti halnya keuangan. Kalau kamu tidak memiliki tujuan keuangan, ya kamu paling nabung biasa aja, nggak terlalu semangat nih. Kadang bisa lupa nabung, kadang nanti-nanti nabung, akhirnya nggak tercapai itu tujuan karena memang nggak ada tujuannya. Makanya sangat penting untuk kamu menentukan jangka pendek dan jangka panjang keuangan kamu dan tujuannya. Yang kedua, cari tahu tentang investasi dan resiko yang terkait. Penting buat kita semua anak muda untuk mengetahui investasi-investasi apa dan resiko-resiko apa yang dimiliki oleh investasi-investasi itu. Karena setiap investasi itu pasti memiliki yang namanya risiko. Sebelum kita memutuskan untuk investasi, kita harus memahami resiko-resiko ini. Cara mengetahuinya, kamu dapat membaca buku tentang investasi, mengikuti kursus online atau seminar, dan mengajukan pertanyaan kepada ahli keuangan. Kalau kamu sudah memahami investasi apa dan jenis-jenis risikonya, kalau sudah paham, baru deh kamu memutuskan untuk investasi di mana. Yang ketiga, tentukan alokasi aset. Dalam investasi, alokasi aset itu merujuk pada bagaimana kamu membagi uang kamu antara saham, obligasi, emas, reksadana, dan lain sebagainya. Mengapa alokasi aset ini sangat berguna? Nah, alokasi aset yang baik itu dapat meminimalisir risiko dan juga dapat meningkatkan keuntungan kamu. Poin selanjutnya yang keempat, lakukan investasi secara teratur. Investasi itu adalah hal yang perlu dilakukan secara teratur dan juga konsisten. Coba kamu mulai untuk menentukan jumlah uang berapa yang ingin kamu investasikan setiap bulan atau setiap kuartal, terserah. Yang penting kamu sudah memiliki jumlah uang yang ingin kamu investasikan dan kamu harus menentukan waktu kapan saja yang harus kamu investasikan. Waktu investasi itu dengan kata lain seperti jadwal kamu untuk investasi. Karena kalau kamu sudah menetapkan jadwal untuk investasi, kamu harus investasi di jadwal itu supaya menjaga kamu agar tetap konsisten dalam berinvestasi atau menabung uang kamu. Nomor 5, bersabar dan jangan panik pada saat pasar berfluktuasi. Pasar keuangan itu dapat berfluktuasi naik dan turun. Jadi kalau misalkan uang kamu itu sedang turun,
kamu nggak usah panik kalau investasi kamu itu jangka panjang. Jadi teruslah melakukan investasi sesuai jadwal yang sudah kamu tetapkan. Karena untuk jangka panjang biasanya kalau kita sudah menemukan instrumen atau tempat investasi yang cocok, jangka panjang itu akan baik-baik saja. Seperti kita jika investasi di saham, ketika kita mendapatkan atau menetapkan sebuah perusahaan yang memang bagus dari laporan keuangan dan kinerjanya, kita nggak usah khawatir untuk jangka panjang. Memang kadang kalau jangka pendek kita mungkin akan melihat bagaimana fluktuasi keuangan itu. Bisa saja harga saham kita turun dan kita memiliki kerugian. Namun jika kita tidak panik dan kita memahami risiko segala macam tadi yang sudah kita persiapkan, itu akan terlewatkan dan akan baik-baik saja untuk jangka panjang. Karena kembali lagi seperti yang sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa investasi itu seperti menanam pohon, itu untuk jangka panjang. Terus saja kita memupuk, kita merawatnya, karena nanti ketika kita sudah sampai di musim panen, kita akan memanen lebih banyak hasilnya. Nah, jadi itu tadi adalah cara menabung yang efektif dan menguntungkan untuk anak muda. Dengan berinvestasi sejak dini, anak muda dapat mempersiapkan masa depan keuangan mereka dengan baik dan dapat mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Memang pada dasarnya bagi teman-teman yang belum pernah untuk investasi atau masih pemula, agak membingungkan untuk mencari tahu apa sih investasi-investasi yang cocok sama kalian. Nah, bersyukurnya kita hidup di era informasi teknologi. Kita bisa mencari tahu ada sangat banyak sekali berlimpah ruah informasi-informasi di luar sana untuk kita bagaimana untuk memilih investasi-investasi apa saja yang cocok untuk kita. Dan pahami lagi resikonya, karena semua investasi itu memiliki resiko. Dan bagaimana cara kita untuk manajemen resiko yang ada. Semangat buat teman-teman yang ingin memulai untuk investasi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tolong isi di komentar kalian bagaimana kalian bisa memberikan masukan kepada aku agar aku dapat memberikan yang terbaik dalam sebuah video ini, memberikan informasi yang terbaik dalam sebuah video. Tolong berikan kritik dan saran kalian yang membangun di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Jangan lupa like, komen, juga subscribe untuk channel ini terus berkembang menjadi lebih baik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.